Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan mereview kembali materi kemuhammadiyaan. Yang pertama tentang organisasi otonom atau Ortom Muhammadiyah. Ortom adalah badan yang mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi artinya hak atau wewenang. Jadi Ortom ini memiliki hak atau wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Misalnya, Ortom ini memiliki program. Dia bebas melaksanakan program tersebut, tetapi masih tetap berada di bawah naungan Muhammadiyah. Salah satu tujuan dari pembentukan Ortom Muhammadiyah adalah kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah. Pembentukan Ortom Muhammadiyah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah, yaitu lembaga permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar dan dilaksanakan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi pembentukan Ortom ini ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah dan pelaksanaannya sesuai dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ortom mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah. Ada di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, sama ya dengan Muhammadiyah. Jadi ada di setiap struktur jaringan. Ortom Muhammadiyah ada 7. Masih ingatkah? Ada apa aja? Tuh, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM yang bergerak di kalangan pelajar dan remaja. IPM ini terdiri dari anak-anak yang berada di tingkat SLTP atau SMP dan SLTA atau SMA atau SMK. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah tangga pertama pengkaderan Muhammadiyah. Lalu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM yang bergerak di kalangan mahasiswa. Yang ketiga ada Aisyah yang bergerak di kalangan ibu-ibu. Selanjutnya ada Naisyatul Aisyah yang bergerak di kalangan pemudi. Selanjutnya ada Pemuda Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pemuda. Ada juga Hizbul Waton atau HW yang bergerak dalam aktivitas kepanduan. Ada juga yang terakhir yakni Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang bergerak dalam aktivitas bela diri atau pencak silat. Berikut ini adalah lambang masing-masing Ortom Muhammadiyah. Yuk, kita perhatikan di situ ada semua lambang Ortom Muhammadiyah ya. Yang sudah kita pelajari yakni lambang IPM dan lambang IMM. Jika kita amati, kita perhatikan baik-baik bentuk lambang IPM dan IMM ini memiliki kesamaan bentuk ya, yakni pada bentuk perisainya seperti bentuk pena ya. Selanjutnya yang kedua kita akan belajar mengenai majelis dan lembaga Muhammadiyah. Fungsi dibentuknya majelis dan lembaga adalah membantu langkah, gerak, dan program Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini adalah organisasi nasional ya. Ada di seluruh Indonesia itu ada. Nah, programnya banyak. Oleh karena itu perlu bantuan, perlu adanya majelis dan lembaga untuk membantu semua langkah atau program Muhammadiyah itu tetap jalan di segala tempat, di segala wilayah. Pengertian majelis dan lembaga. Apa itu majelis? Nah, majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah, tugas utama Muhammadiyah. Sedangkan lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Kalau majelis tadi tugas pokok atau tugas utama, sedangkan lembaga adalah tugas pendukung. Ingat-ingat ya, kalau majelis itu yang membantu menjalankan tugas pokok, sedangkan lembaga membantu untuk menjalankan tugas pendukung. Nah, majelis di Muhammadiyah ada 13. Banyak ya Us. Ya, ada apa aja? 1. Majelis Tarjih dan Tajdid.
Tugasnya yaitu menyeleksi atau menyaring kembali hukum Islam yang sudah berjalan, kemudian diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi orang-orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu itu berbeda. Jadi hukum Islam yang sudah ada zaman dulu sekarang itu harus disaring kembali, harus diperbarui terus sesuai dengan perkembangan zaman saat ini biar sesuai. Selanjutnya ada majelis tablik. Jadi tablik ini artinya dakwah. Tugasnya majelis tablik ini yaitu menyampaikan ajaran Islam atau dalam bidang dakwah ya. Bentuk kegiatannya antara lain pengajian, ceramah, khutbah, diskusi, dan lain-lain. Lalu ada majelis pendidikan dasar dan menengah atau Dikdasmen. Tugasnya yaitu mengelola pendidikan dasar dan menengah, yakni di pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kita sudah tidak asing lagi ya dengan majelis Dikdasmen ini, karena memang kita berada di naungan majelis Dikdasmen ini. Lalu ada majelis pendidikan tinggi atau Dikti. Tugasnya yaitu mengelola pendidikan tinggi yang nantinya diharapkan melahirkan intelektual muslim. Jadi Dikti pendidikan tinggi itu yang ada di universitas ya. Di universitas kalangan mahasiswa. Lalu ada majelis ekonomi dan kewirausahaan. Tugasnya yaitu memberi pendampingan, bimbingan, dan bantuan lainnya untuk melakukan pengembangan potensi ekonomi warga persyarikatan dan masyarakat luas. Jadi Muhammadiyah ini juga turut serta dalam membimbing masyarakat untuk meningkatkan, untuk menggali potensi ekonomi yang ada yang dimiliki oleh warga masyarakat. Keren ya. Lalu ada Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU. Nah, kalau pembina kesehatan berarti tugasnya berada di bidang kesehatan. Nah, misalnya apa? Mengelola rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, klinik, dan lain-lain. Nah, rumah sakit Muhammadiyah ini sudah tersebar banyak sekali di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di daerah-daerah pelosok sudah ada. Yang paling sederhana klinik Muhammadiyah sudah ada, bagus-bagus juga. Lalu ada Majelis Pustaka dan Informasi. Tugasnya yaitu dalam bidang penerbitan, penyiaran, pendokumentasian, dan perpustakaan. Nah, yang ini Bu Farida tahu nih, ada majalah Muhammadiyah, surat kabar Muhammadiyah juga ada. Nah, ini diterbitkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi. Lalu ada Majelis Pendidikan Kader. Tugasnya yaitu melaksanakan program pengkaderan formal untuk pimpinan dan anggota dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti Darul Arqam, Baitul Arqam, dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak ini saat Ramadan ada kegiatan PKDA, Pesantren Kilat Darul Arqam. Nah, itu adalah salah satu programnya Majelis Pendidikan Kader. Anak-anak ini sudah disiapkan untuk menjadi kader Muhammadiyah, dibina terus melalui kegiatan Darul Arqam. Lalu ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Tugasnya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pendampingan, konsultasi, dan lain-lain. Lalu ada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Tugasnya yaitu mengurus semua aset kekayaan Muhammadiyah. Nah, ini yang mengurus kekayaan Muhammadiyah ya. Lalu ada Majelis Hukum dan HAM. HAM itu hak asasi manusia ya. HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Nah, tugasnya yaitu mendukung dan mengusahakan berbagai upaya penegakan hukum dalam kehidupan. Keren ya. Lalu ada Majelis Pelayanan Sosial. Tugasnya yaitu menangani kesejahteraan sosial. Nah, Muhammadiyah ini turut serta dalam menjaga atau meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, ini nih Majelis Lingkungan Hidup. Nah, sampai sedetail itu ya Muhammadiyah melakukan program, melakukan banyak sekali kegiatan ya. Bahkan di lingkungan hidup pun mereka juga peduli. Nah, tugasnya apa? Majelis Lingkungan Hidup ini yakni bergerak dalam hal penyadaran makna penting lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.
Nah, sekarang kita akan belajar nama-nama lembaga yang ada di Muhammadiyah. Ada 8. Apa saja? Yang pertama, yakni Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Hikmah dan Kebijakan Publik. Nah, lembaga ini memiliki wewenang untuk mensinergikan dan mendistribusikan potensi kader profesional di dalam Muhammadiyah, seperti polisi, pengusaha, birokrat, dan intelektual untuk mengemban misi kemuhammadiyahan. Lalu ada Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Nah, lembaga hubungan dan kerjasama internasional ini hanya ada di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah. Lembaga ini memfokuskan pada kajian strategis hubungan Muhammadiyah dengan masalah internasional dan bagaimana menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar negeri untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya ada Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga. Nah, Muhammadiyah melalui lembaga ini diharapkan mampu mewadahi seni budaya yang sesuai syariat Islam, sehingga tidak tercampur dengan seni budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Lalu ada Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan. Lembaga ini sangat penting ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan keuangan. Nah, adanya lembaga ini juga diharapkan bisa membantu bagaimana cara mengelola keuangan di Muhammadiyah dengan benar dan penuh amanah, misalnya melalui pelatihan, workshop, dan pembinaan. Lalu ada juga Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Nah, ini kita sudah kenal ya nak ya, Lazismu. Nah, Lazismu ini yang biasa membantu kita dalam menyalurkan infak yang ada di sekolah ya. Lalu ada Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah, dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana, serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan bermartabat. Lalu ada Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Jadi lembaga ini yang mengurusi penelitian dalam konteks pengembangan persyarikatan. Lalu ada Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Nah, lembaga ini merupakan lembaga fasilitator yang bertugas melakukan pengondisian bagi pengembangan cabang dan ranting. Juga membantu cabang dan ranting mewujudkan program-program yang sudah ada. Nah, demikian anak-anak review materi kemuhammadiyahan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.